Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Menarik melihat persaingan Pilpres Amerika Serikat ya, di mana pertarungan antara Joe Biden dan Donald Trump makin memanas gitu kan. Yang mana sementara ini Joe Biden unggul atas Donald Trump, dan Donald Trump sangat panik sekali gitu. Bahkan dia anaknya sambil bikin Twitter gitu kan, bikin teori konspirasi bahwa ayahnya dicurangi gitu. Dan banyak masyarakat Indonesia itu yang bukan banyak ya, ada masyarakat Indonesia itu menyamakan antara dengan Pilpres Indonesia kemarin, di mana Pak Prabowo itu kan sudah kalah tapi mengaku dicurangi. Jadi ini mirip, mereka bilang, katakan ini mirip dengan Donald Trump gitu. Padahal kalau kita sedikit dan kita teliti guys, dan kita kaji, itu kasusnya sangat beda sekali. Nah, makanya saya buat di sini. Kita akan bahas 4 orang ini ya. Joe Biden, Donald Trump, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi. Kita akan bahas 4 orang ini. Karakteristik mereka dan kenapa Donald Trump ini beda dengan Prabowo ya. Yang mana di sini dikatakan Donald Trump itu sudah kalah tapi ngaku dicurangi. Dikatakan sama dengan Pak Prabowo yang sudah jelas kalah ngaku dicurangi gitu kan. Nah, kita akan bahas dulu ya. Gini. Sekarang kita akan bahas dulu konstelasi di Amerika, di mana kita tahu Donald Trump ini adalah seorang pengusaha, ya dong, pengusaha kan, pengusaha, orang mungkin termasuk orang super kaya di Amerika, beda dengan Joe Biden dari Demokrat gitu. Nah, basic Donald Trump sebagai pengusaha ini, dan dia tentu mainnya di konglomerat guys, jadi konglomerat itu akan dukung dia gitu, karena dia sebagai pengusaha tentu akan memajukan sektor usaha, karena dia punya kepentingan dong dengan perusahaan dia gitu kan, yang namanya politik kepentingan guys. Seorang presiden yang punya usaha, yang punya seorang pengusaha besar, dia tentu akan, atau tidak, dia akan mementingkan usaha-usahanya gimana supaya berkembang, makin kaya gitu kan. Karena dia kan memang ambisinya memang orang pengen jadi orang super kaya, dan dia memang itu sudah dibuktikannya dengan dia menjadi orang yang super kaya gitu. Tentu dia akan, ketika berkuasa, dia itu akan meningkatkan lagi kekayaannya gitu, mumpung berkuasa gitu kan. Nah, dan juga ambisi yang lain gitu. Nah, otomatis ini akan didukung oleh para konglomerat ya, orang-orang konglomerasi gitu. Jadi, nah, sama kayak di Indonesia kejadian seperti itu, ya kan? Meskipun Pak Prabowo adalah pengusaha, ya kan? Tapi Pak Prabowo ini orangnya tegas, guys. Dia orangnya tegas, dan dia tuh orangnya susah disogok ya. Dia susah disogok. Makanya milih jabatan Menteri Pertahanan. Karena Menteri Pertahanan itu kan gak ada hubungan sama bisnis. Dia fokus murni mempertahankan Indonesia gitu. Dengan tentara, dengan alutsista gitu kan. Dia sangat kering lah untuk bermain di situ, untuk korupsi atau licin segala macamnya. Karena Pak Prabowo adalah seorang patriotik, ya kan. Nah, Pak Jokowi ya, karena dia adalah basicnya juga pengusaha. Ingat, Pak Jokowi itu pengusaha loh guys. Dia pengusaha mebel yang udah ekspor, udah besar lah usahanya kan. Dia pengusaha, dan dia pun orangnya tuh nggak seperti Pak Prabowo, nggak tegas. Dalam artian nggak punya prinsipnya tuh nggak masih bisa segi keilmuan juga kalah Pak Jokowi ini ya kan. Dia kan, kita ngakui, ada orang bilang deso dan segala macam, memang tingkat keilmuan, prinsip dan dia kalah dari Pak Prabowo. Sehingga orang bilang, makanya ada orang yang mengatakan ini mirip presiden boneka lah gitu lah kan. Ini kan persepsi orang gitu kan, orang yang mudah dikendalikan. Makanya para konglomerasi itu suka dengan Pak Jokowi, karena beliau ini dalam artian bisa dibujuk gitu, masih bisa diajak kompromi. Contoh, kemarin dia punya prinsip katanya kan, saya tidak akan bikin partai yang tidak akan bikin sesuatu yang gemuk gitu, mulai dari kabinet maupun dari postur apapun itu tidak akan gemuk. Saya akan milih orang profesional, saya tidak akan tunduk dengan partai-partai. Faktanya dengan gampang beliau mengubah itu semua. Beliau akhirnya memasukkan partai ke dalam posisi kabinet ya kan. Beliau membuat yang gemuk gitu kan. Itu tentu namanya berarti beliau nggak punya prinsip. Beliau tidak mempertahankan prinsip beliau gitu. Beliau gampang terombang-ambing oleh orang-orang sekitarnya gitu. Jadi beliau nggak punya prinsip, beda dengan Pak Prabowo gitu kan. Beliau kalau ngomong A ya A gitu, ngomong B ya B. Makanya beliau tuh ketika berpindah dari oposisi ke itu kan beliau melawan arus. Paham nggak saya? Beliau melawan arus. Umat PA212 dan mendukung itu pengen Pak Prabowo tetap di oposisi. Nah, dia nggak peduli umat bilang apa ya, pendukungnya bilang apa, dia tetap masuk ke pemerintahan. Karena dia punya goal bagaimana memperbaiki negeri dari kancuran itu. Itu goal dia. Goal dia adalah bukan berada di luar posisi untuk melakukan goal itu, harus masuk dalam pemerintahan. Ya, dia minimal kalau segi lain hancur, ekonomi hancur, utang hancur,
ekonomi hancur, ya kan, pengangguran hancur, dia bisa mempertahankan apa dulu yang penting keamanan, sehingga Indonesia nggak hancur-hancur banget gitu guys. Nah itu prinsip beliau. Jadi beliau itu adalah orang sangat berprinsip dan tegas dan berani dan teguh menjaga prinsipnya, walaupun beliau dibully. Nah, tapi kalau Pak Jokowi tidak gitu. Jadi dia gampang terombang-ambing oleh guys, ada sedikit gangguan, ada suara motor di luar gitu, orang gas baik pagi gitu kan. Jadi maaf sedikit kalau agak terganggu gitu kan. Jadi Pak Jokowi itu terlalu gampang mendengarkan saran orang gitu guys. Beliau ini seperti kurang ilmu untuk mengkaji itu semua gitu, ya kan? Dengan gampang mengubah prinsip gitu kan. Nah, jadi Pak Prabowo tuh ada orang yang punya prinsip dan mempertahankan prinsip, Pak Jokowi tidak gitu. Nah, jadi itu adalah plus minusnya guys. Nah, jadi ini beda dengan kalau kita hubungan dengan Donald Trump ya. Donald Trump ini adalah orang yang sangat ambisius gitu, ambisius sekali, ya, ambisius dan dia tuh mau menggunakan segala cara. Contoh waktu membangun tembok Meksiko itu kan, dia nggak peduli dengan banyaknya jatuh korban jiwa dari Meksiko gitu kan, untuk menghalang itu, dan juga banyak protes gitu kan. Jadi selama Donald Trump memimpin itu gelombang protes luar biasa di Amerika, atau gelombang demo berjilid itu kan. Ini sama dengan ketika Jokowi memimpin, gelombang demo juga banyak. Itu menunjukkan kalau publik itu nggak suka sama masyarakat luas itu ya, nggak suka sama Jokowi sama Donald Trump. Dibuktikan dengan indeks demokrasi yang terus turun, dibuktikan dengan banyaknya demo gitu kan. Demonya bukan dari satu kelompok, dari semua kelompok. Dari unsur agama ada, unsur nasionalis ada, unsur dari pakar-pakar ada. Coba lihat sekarang ya, demo-demo sekarang ini ya. Dari pakar negara ada, ilmu keilmuan ekonomi ada, dari mantan panglima ada, dari cendekiawan muslim ada, dari ormas Islam ada, dari dari guru ada, dari semua elemen ya kan, mahasiswa, pelajar, emak-emak. Ini udah merata demonya. Sama kayak di Amerika Serikat. Ini menunjukkan banyak masyarakat itu tidak suka sama pemerintahan Jokowi ya, kebijakannya, karena mereka nilai itu menyengsarakan rakyat. Juga di Amerika juga sana sama guys. Jadi Donald Trump ini lebih cocok dengan Jokowi sebenarnya. Banyak rakyat tidak suka dengan kebijakannya guys, gitu kan. Dan mereka memang merasakan efeknya. Seperti saya juga merasakan efeknya. Saya belum pernah sejarahnya saya tuh nganggur ya, baru kali ini kejadian, dan dirumahkan sudah Maret. Saya merasakan efek dari kebijakan Jokowi ini guys. Mulai dari sebelum Covid udah terasa gitu, bagaimana susahnya ekonomi kita gitu kan. Saham yang saya pegang hancur gitu kan. Jadi banyak sekali keburukan yang saya rasakan di zaman Jokowi ini. Maka saya termasuk orang yang vokal menyuarakan itu gitu kan. Karena bukan cuma ngomong, tapi saya merasakan dampaknya gitu guys. Nah, di wajar saya kritik gitu kan. Nah, lalu sekarang mengenai dukungan, ya kan? Jadi mengenai kecurangan ya, dia gini, ya. Kalau dalam survei di Indonesia itu ya selalu menangkan Pak Prabowo sebagai pemenang. Survei untuk pilpres, di survei itu Pak Prabowo bakal menang gitu. Tapi hasil akhirnya yang kacau guys, bisa menang Jokowi. Nah di Amerika itu malah sebaliknya, ya kan? Dimana survei yang sekarang ini ya memenangkan Joe Biden, dan faktanya memang Joe Biden unggul sementara. Nah, Donald Trump itu memang diramalkan bakal dikalahkan Biden, ya kan? Dan juga tapi dia mengaku dicurangi. Jadi ini ada dua perbedaan. Di Indonesia Pak Prabowo di survei menang tapi kalah, dan jadi masih wajar dia mengaku ini kecurangan, masih wajar. Jadi klaim Pak Prabowo dicurangi itu masih wajar, dan itu dibuktikan dengan dibawa ke MK, sampai ke MK guys, luar biasa. Coba, ya kan? Itu udah bahkan diakui kemarin terakhir kan, memang MK mengakui adanya kecurangan yang terstruktur, masif dan terstruktur, masif dan meluas gitu, saya lupa ya, masif, terstruktur dan terorganisir lah, ibaratnya. Jadi memang terbukti itu keputusan MK terakhir, tapi kan sudah terlambat, nasi udah dibubur, Jokowi sudah disahkan presiden gitu. Jadi ini faktanya tidak bisa dibantah guys. Itu adalah keputusan MK gitu, Mahkamah Agung, atau MK saya lupa. Tapi itu membuktikan kalau memang telah terjadi kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur. Terstruktur ya berarti ya. Terjadi, terbukti, tapi nasi dari bubur. Jokowi sudah terlalu diangkat. Kalau digantikan chaos nanti. Makanya yaudah lanjutkan aja gitu. Ini beda dengan Amerika. Beda di Amerika. Trump nggak punya bukti.
Dia nggak membawa ini ke MK gitu kan. Dia hanya berusaha untuk menghentikan ini, gitu loh guys. Indonesia kan itu kan banyak protes memang minta dihentikan. Ini KPP sudah banyak meninggal nih, ya kan? Tapi kayaknya jalan terus gitu guys. Dan kita lihat di Indonesia ini banyak sekali video-video kecurangan. Ada yang nyoblos sendiri, ada yang membawa kardusnya ke mana gitu kan, nggak diletakkan di tempatnya, diutak-atik lagi dari apa namanya peti kotaknya dari kardus. Ini beda dengan Amerika gitu. Jadi sekali lagi ya, Indonesia Amerika ini anomali gitu. Jadi wajar kalau Pak Prabowo menuntut adanya kecurangan dan menduga ada kecurangan. Karena dari survei pertama beliau dinyatakan bakal jadi presiden, survei dari pilpres pertama sama kedua kemarin, ya. Lalu apa namanya? Faktanya dia kalah tapi ditemukan MK ya putusan kalau dia itu memang dicurangi ya karena memang terbukti adanya kecurangan yang terstruktur masif dan terstruktur masif dan sistematis gitu. Di Amerika itu yang kejadian. Nah, gitu guys. Jadi sangat Anda harus membaca sesuatu harus secara detail gitu. Nggak bisa Anda katakan ini Trump ini ngaku dicurangi sama kayak Prabowo kemarin. Enggak, beda, kasusnya beda ya. Sekali lagi beda sekali. Lalu mengenai dukungan ya. Joe Biden ini menurut saya ya, saya nggak tahu apa betul detail tentang dia, tapi saya kagum dengan dia ketika dia menarik dukungan umat Muslim gitu. Dia katakan insya Allah gitu kan, saya pernah mengatakan insya Allah gitu. Dan saya yakin umat Muslim Amerika mendukung dia, Joe Biden itu. Ini kita tahu Donald Trump ini sangat keras terhadap Islam ya, sangat keras sekali. Dia membatasi umat Islam masuk ke Amerika, ya kan. Dan banyak lagi diskriminasi umat Islam di Amerika oleh Donald Trump gitu. Jadi memang Donald Trump ini tidak pro Islam. Nah, saya mengharapkan dukungan pada Joe Biden karena Joe Biden ini sepertinya dia pro Islam gitu. Nah, memang Joe Biden ini didukung ada partai sosialis yang komunis di Amerika dukung Joe Biden. Tapi jangan khawatir guys, karena gini. Komunis dan sosialis di Amerika itu sudah nggak laku gitu. Jadi warga tuh nggak perlu pusing. Mereka tuh nggak ada apa-apanya. Jadi mereka tuh seakan-akan seperti sampah yang ada di masyarakat gitu. Sosialis dengan partai sosialis komunis di Amerika itu, mereka tuh udah dianggap gitu. Jadi dukungan mereka pada siapapun itu tidak menunjukkan suatu pengaruh yang signifikan gitu. Dan mereka tidak ada artinya di masyarakat komunitas Amerika. Mereka dianggap tidak ada gitu. Walaupun ada dianggap tidak ada karena mereka kan kecil itu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi meskipun partai komunis mendukung Biden itu nggak ada artinya guys. Dan Biden tentu meskipun didukung oleh mereka, Biden tentu tidak pernah kita lihat Biden itu mengutarakan kedudukan kepada partai komunis sosialis Amerika. Justru Biden menghindari itu karena Trump itu menjadikan itu senjata untuk menyerang Biden. Lihat tuh, Biden didukung oleh partai komunis sosialis gitu. Itu malah jadikan senjata Trump untuk menyerang Biden. Jadi dukungan ini malah jadi bumerang bagi Joe Biden itu, dukungan dari partai ini. Ya karena makanya jadi sebenarnya itu nggak penting. Yang penting adalah Joe Biden saya melihat ada keberpihakan pada umat Islam ya, insya Allah. Jadi mungkin dengan Biden terpilih dia akan lebih pro Islam. Anda lihat di tangan Donald Trump itu luar biasa kemarin, di mana dia memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Ini luar biasa guys. Ini menghina umat Islam, menghina Nabi ya. Di mana kemarin Umar bin Khattab merebut Yerusalem bukan merebut ya, mengembalikan Yerusalem ke tangan umat Islam karena itu memang kan kota-kotanya umat Islam Yerusalem itu ya kan. Dari Al-Quran juga dikatakan dulu Yerusalem itu adalah tempat Isra Mi'raj kan dulu nabi-nabi di situ juga ada gitu. Jadi sekali lagi guys ya, jadi sekali lagi guys ya, kalau lihat dari karakter serang ya, kita bahas tentang karakter. Pak Prabowo pengusaha, ya kan? Tapi Pak Prabowo pengusaha, Pak Jokowi pengusaha, Donald Trump pengusaha, Biden saya nggak tahu nih. Mungkin jadi mereka bertiga sama-sama pengusaha. Bedanya antara mereka bertiga adalah Donald Trump itu pengusaha yang dia memang pengusaha yang kemaruk gitu. Dia memang berusaha untuk kaya-kayanya dengan segala macam cara gitu, ya kan? Mengembangkan kekayaannya gitu kan. Bahkan kita lihat dia bikin ya dia bikin usaha maksiat juga gitu kan. Usaha dia ada maksiat, kita tahu itu. Dia punya usaha maksiat gitu kan. Jadi dia mengarahkan sesuatu untuk menjadikan dirinya kaya gitu kan. Sampai ke anaknya juga gitu kan. Sampai ke putranya. Nah, kalau Prabowo ini beda guys. Dia kekayaannya betul-betul kekayaan yang mengelola alam, seperti dia mengambil kelola alam di Kalimantan. Jadi dia tuh memang betul-betul mengelola bumi. Dimana supaya bumi ini bermanfaat bagi
kehidupan rakyat, manusia gitu. Dia ambil apa namanya tuh, pengelolaan lahan di Kalimantan dan segala macamnya, dan bahkan di rumahnya itu dia bikin perkebunan, pertanian dan peternakan, dan bahkan menggunakan itu tuh CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi dia tuh membangun sekolah di sana, bangun masjid, kadang hasil panennya dikasih ke warga gitu kan. Jadi itu menghidupkan perekonomian warga di sekitarnya gitu. Jadi kalau ekonomi Pak Prabowo itu lebih kepala maslahat. Kalau Donald Trump jelas dia mengalahkan segala cara untuk ekonomi. Nah, Pak Jokowi juga seperti itu, sama kayak Pak Prabowo, dia bikin usaha industri mebel, oke lah, itu bagus, ya kan. Dia bisa mempekerjakan orang, bagus. Jadi orang berdua ini, jadi Jokowi Prabowo itu beda dengan Donald Trump. Saya menilai di segi pengusaha lebih baik Jokowi dan Prabowo daripada Donald Trump. Nah, kalau Biden bukan usaha, atau dia apa latar belakangnya kan. Nah, mengenai karakter. Nah, saya sudah ceritakan tadi karakter Prabowo itu orang yang tegas, disiplin, karena dia adalah tentara gitu kan, dan dia tuh punya visi jauh ya. Ada lihat dia bikin buku, bahkan dia kalau dia lihat kalau ini sudah berubah dia akan hancur 2030. Itu kan suatu prediksi dan suatu analisa. Dia itu boleh-boleh saja, bukan dia pesimis, tapi dia optimis. Kenapa? Dia punya orang optimis tuh guys, dia punya jangka waktu ke depan pikirannya, dan itu dia bisa optimis. Dia optimis dengan, jadi pesimis optimis itu beda tipis. Jadi nggak bisa dikatakan ketika dikatakan kalau kita begini terus nanti kita hancur 2030 itu dikatakan pesimis. Enggak, justru dia optimis. Kita bisa mengubah ini gitu. Maka dia masuk ke pemerintahan. Dia nggak mau Indonesia hancur 2030, maka dia harus ubah itu semua. Berarti kan dia optimis gitu. Meskipun dia analisa bakal lebih seperti ini gitu kan. Nah, jadi Pak Prabowo adalah orang yang punya visi jauh ke depan. Dan visi itu bagusnya dia tuh bisa mengkalkulasi itu semua guys. Nah, Pak Jokowi juga seperti itu. Dia punya visi ke depan, tapi visinya tuh nggak bisa dikontrol ya guys. Artinya dia pengen Indonesia ini maju. Katanya akan ekonomi akan tumbuh 9%. Pengangguran turun. Faktanya kan tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu buktikan. Bahkan ini terjadi sebelum Covid loh guys. Dia tidak janjikan kan ekonomi 9%. Sebelum Covid ini kita masih 5%, jauh dari panggang api gitu. Dia ini nggak bisa menjalankan, mewujudkan visi misinya. Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bisa menjalankan visi misinya. Minimal pertahanan kita sekarang bagus. TNI kita disegani. Dia pandai mau komunikasi ke luar negeri ya. Anda lihat ya, dia diplomasi kemana-mana, ke Turki, ke Amerika, ke Rusia. Itu keren sekali, dan dia punya kemampuan bahasa Inggris, juga bahasa lainnya gitu. Jadi beliau ini sepertinya layak beliau ini sebenarnya presidennya, karena beliau lebih sering negosiasi, ketemu pemimpin dunia. Nah, jadi saya merasa beliau lebih layak di presiden gitu. Pak Prabowo ini dia punya kemampuan bahasa, kepintaran intelligence gitu kan, diplomasi, dia hebat guys. Nah, beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini dia suka baca teks gitu. Dia nggak bisa komunikasi dengan pemain lain, ya harus pakai penerjemah juga. Dan kita jarang lihat dia hadir di forum-forum dunia gitu. Dalam artian paling berkunjung oke, tapi untuk langsung ngomong itu kita hampir nggak pernah lihat. Dia langsung ngomong head to head dengan pemimpin dunia, itu kan kayak Pak Prabowo. Itu nggak pernah lihat. Jadi komunikasi skillnya kurang guys Pak Jokowi ini. Dia yang sih komunikasi itu lah menteri-menterinya yang lebih terjun keluar. Kalau kita kan mengatakan presidennya gitu, kayak Pak Prabowo tuh dia langsung terjun. Dia nggak pernah ngurus menterinya kecuali kalau memang dia ada double job gitu. Kalau ini kan tidak. Pak Jokowi itu hanya seperti kayak Iasa. Yang diplomasi itu bukan dia, tapi menteri-menterinya gitu kan. Seperti menteri keuangannya, menteri luar negerinya gitu kan. Jadi dia sangat kurang aktif berperan di dunia internasional. Jadi beda dengan Donald Trump. Donald Trump ini sangat aktif guys. Dia sampai ke berhubungan dengan Kim Jong Un, head to head gitu kan. Jadi memang dari segi level kualitas kepemimpinan, ketegasan, keberanian, skill berbicara, skill bahasa, sivilisasi itu Jokowi paling bawah. Di antara, saya ngomong Joe Biden ya, karena Joe Biden kan belum pernah, Joe Biden ini belum terpeta gitu, belum terpetakan kali, karena dia kan baru muncul kan. Donald Trump kan sudah mau kedua nih, Pak Prabowo juga udah mau kedua, maksudnya gagal. Jadi kita bicara mengenai 3 orangnya dulu ya, fokus ya. Nah, saya katakan tadi, Donald Trump ini punya adalah negosiator ulung sama dengan Prabowo. Jadi level Pak Prabowo dengan Donald Trump ini setara dalam segi keilmuan bahasa, negosiasi, keberanian, skill komunikasi gitu kan. Meskipun Donald Trump ini kontroversial, banyak kebijakannya yang menimbulkan protes, tapi dari segi negosiasi dengan luar dia bagus sekali sama dengan Pak Prabowo gitu. Dia head to head dengan Kim Jong Un, ketemu di luar negeri gitu guys. Dan sama dengan satu lagi presiden itu kayak Erdogan. Ada bagaimana Erdogan itu berani menunjuk Benyamin Netanyahu ketika dia kesal, kamu telah membunuh anak Palestina di depan hidungnya
Benjamin Netanyahu itu sangat keren sekali menurut saya, dan dia bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang dimengerti oleh Benjamin Netanyahu, dan langsung dia dengan tegas meninggalkan forum. Itu keren sekali. Kita nggak lihat sosok itu ada pada Jokowi, nggak ada. Ini sosok yang keren sebagai presiden itu yang tegas, yang bisa negosiasi dan bisa menguatkan kita itu ada pada Pak Prabowo gitu, dan juga Donald Trump. Tapi Pak Prabowo lebih baik karena Pak Prabowo itu sebenarnya defensif gitu. Dia keluar kerjasama tuh mencari kerjasama, bukan mencari musuh. Donald Trump meskipun dia keren dalam segi diplomasi, tapi dia kontroversial, dia mencari musuh guys. Jadi kalau dari segi kepemimpinan ya, saya nomor satu itu adalah Pak Prabowo yang darah keempat orang ini. Tapi Joe Biden saya nggak ngerti lah ya. Kita sampaikan dulu kalau Joe Biden bukan karena apa-apa, karena saya belum terlalu kali detail tentang dia. Yang saya paham tentang 3 orang ini, nomor satu paling mantas memimpin itulah Pak Prabowo. Dari segi kepemimpinan, dari segi ketegasan, disiplin, prinsip, visi masa depan, bagaimana mengaplikasinya, itu Pak Prabowo nomor satu. Ya, nomor 2 itu Donald Trump. Tapi cacat Donald Trump itu kelemahan dia mencari musuh, gitu kan? Dia memang punya kapasitas pemimpin, tapi dia nggak bisa bersifat defensif. Dia selalu bersifat ofensif. Itu kelemahan dia gitu. Jadi rawan memancing musuh. Nah, Pak Jokowi itu nggak punya guys. Terus terang, mohon maaf saya katakan nggak punya. Beliau nggak punya jiwa kepemimpinan. Beliau tuh prinsipnya nggak ada, gitu kan? Gampang diambing oleh bawahnya. Makanya ada istilahnya Pak Prabowo itu mengatakan ABS, asal bapak senang itu. Nah itu terjadi pada Pak Jokowi. Bagaimana kebijakan berubah, bagaimana dia nggak bisa mewujudkan visi misinya, ekonomi 9%, faktanya sebelum COVID aja udah 5% itu, apalagi ada COVID terhantam lagi gitu kan. Jadi dan juga banyak masalah lain itu. Saya merasakan efeknya. Jadi itulah kalau kita ngomong mengenai siapa yang berhak jadi presiden sebenarnya. Pak Prabowo nomor 1, nomor 2 itu Donald Trump. Kalau Donald Trump itu bisa ngubah guys ya. Dia bisa ngubah saja kontroversialnya. Dia menjadi pemimpin yang defensif, tidak suka melakukan kebijakan kontroversial gitu kan. Nah, dia akan jadi setara dengan Pak Prabowo gitu. Nah, Pak Jokowi, mohon maaf, saya tidak melihat ada kualitas pemimpin dalam diri ya guys. Bahkan dia mengatur negeri itu dia nggak paham. Kok bisa ada demo? Sama kayak Donald Trump lah. Donald Trump mengatur Amerika juga nggak bagus gitu. Kok bisa ada banyak demo gitu kan? Banyak protes gitu kan? Ini sama kayak ini. Jadi kalau kita gampang aja, kalau melihat pemimpin itu ya, kalau banyak demo di negeri itu, banyak protes, itu berarti pemimpin itu nggak becus nggak becus memimpin negeri itu, karena ada banyak ketidakpuasan, ada banyak, gini guys ya, kalau masa demo sedikit oke, Anda bisa katakan itu dikerahkan oleh PCC, dibiayai oke. Kalau jumlah sudah masif bagaimana biayanya coba? Kalau jumlah pendemo itu sudah masif, kan? Sistematis enggak ya, terus enggak, karena mereka ini enggak dari satu struktur, tapi mereka ini banyak struktur. Ada dari elemen mama, pelajar, mahasiswa, buruh, tani, semuanya sudah bergabung gitu guys. Jadi bisa kalau tuh sistematis tuh kayak kemarin pemerintahan tuh, semuanya PNS, itu tuh struktur sistematis. Kenapa? Karena satu dari satu golongan, yaitu para PNS, para aparat pemerintah. Itu kan satu skop bagian. Itu baru bisa dikatakan sistematis, masif, struktur. Tapi kalau rakyat, jadi elemen itu nggak bisa dikatakan terstruktur dan sistematis. Masif aja guys, masif, tapi bukan terstruktur dan tidak terorganisir, karena mereka pilih banyak elemen. Jadi kalau itu sudah terjadi pada suatu negara, di Amerika banyak demo, di Indonesia banyak demo, itu berarti pemimpinnya nggak becus ngurus negeri itu. Makanya banyak rakyat tidak puas. Orang guys ya nggak mau demo, ngapain demo coba? Buang waktu, buang tenaga. Tapi karena mereka merasakan dampaknya dan makin buruk tiap hari, mau nggak mau mereka turun ke jalan untuk melakukan aspirasi mereka. Percaya deh sama saya, rakyat itu nggak mau demo guys, malas rakyat demo, capek, panas gitu kan. Kayak mahasiswa ngapain demo? Bagus mereka cari kerja samping, usaha sampingan atau belajar atau main kan. Anak-anak itu emak ngapain demo? Bagus dia di rumah masak, usaha istri. Tapi karena sudah berdampak ke mereka dan berdampak rakyat, maka mereka turun. Jadi demo itu bukan yang gampang guys, berat. Demo ada satu hari, itu ada sudah nggak bisa bekerja, ada meninggalkan banyak aktivitas penting gitu. Nah, kenapa mereka mau? Karena panggilan hati, karena berdampak kepada mereka, berdampak kepada rakyat, maka mereka mau berkorban demo. Lagi demonya ke Jakarta, Anda bayangkan itu berapa biayanya tuh? Apa sanggup Pak Prabowo nanggung semua? Ya kan? Apa sanggup? Ya kan? Gimana hitung-hitungannya coba? Kecuali kalau Anda berada di pemerintahan, kayak Pak Jokowi kemarin bikin konser di GBK, ya bisa dong, dia pegang kekuasaan, dia pegang uang gitu kan, ya kan? Pengusaha dukung dia semua, ada yang punya kekuasaan, karena semua pengusaha itu akan mendukung kekuasaan.
siapa berkuasa itu dukung pengusaha gitu kan, orang-orang yang orang-orang penjilat tuh semua kan dukung pengusaha, akan dukung penguasa. Jadi wajar. Pak Prabowo kan bukan penguasa, mengeluarkan kos sebanyak itu apa wajar, dan jumlahnya besar loh guys, ya kan? Beda dengan GBK kemarin, beda sekali gitu. Waktu waktu konser itu kan, itu beda sekali. Itu memang jelas uang keluar itu, ya kan? Berapa artis yang dibayar gitu kan, dan segala macamnya gitu. Intinya itu yang kita bahas ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini ya. Bisa bedakan ya antara Prabowo, Jokowi, Donald Trump, dan Joe Biden. Meskipun di sini kita bahas Joe Biden agak sedikit karena versi saya tentang dia itu kurang gitu. Tapi memang ada yang mengatakan di sana kalau Donald Trump ini mengatakan Joe Biden curang ini sama dengan Prabowo mengatakan Jokowi curang, itu beda kasus. Dan saya sudah jelaskan di video ini gitu kan. Dan saya bedah dan saya kaji dan saya sampaikan kepada Anda semua di video ini. Oke? Mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai 4 orang ini. Donald Trump, Joe Biden, Jokowi, dan Prabowo. Oke, sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.